Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Digital Kreatif, saya Asep Maulana Rohimat. Kali ini kita akan belajar tentang animasi kreatif. Masih dalam praktikum Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Kali ini kita akan menggunakan yang namanya satu aplikasi ringan dan freeware ya. Jadi aplikasi ini gratis, bisa digunakan oleh siapapun, tinggal download saja di internet, banyak sekali ya. Namanya adalah aplikasi Blender. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi untuk membuat animasi 3 dimensi atau 3D. Ya. Nah, kalau ini juga akan kita buat dari tutorial sederhana ya, yang paling dasar dulu, yaitu tentang pengenalan bagaimana kita membuat satu benda ya. Nah, nanti insya Allah yang akan kita buat adalah satu buah meja. Baik, silahkan bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, sobat kreatif, kita harus memahami dulu user interface dari aplikasi Blender ini. Ya, Blender mungkin agak berbeda dengan aplikasi software 3D lainnya, yaitu bedanya adalah dengan penggunaan mouse, klik kanan dan klik kirinya. Ya, kalau aplikasi lain banyak menggunakan klik kiri dalam mouse, tapi kalau dalam Blender ini yang digunakan adalah klik kanan, gitu ya. Yaitu untuk memilih objeknya, yaitu menggunakan klik kanan, itu ya. Nah, jadi nanti seperti gambar di samping ini ya, bahwa tampilan awal dari Blender ya seperti ini ya. Nah, memang gambarnya atau dibuat agak grey ya, agak grey dan juga agak gelap, agak hitam, supaya nanti kita enak menggunakannya. Oke, selanjutnya untuk lebih melangkah lebih jauh tentang permodelan ya, atau membuat modeling dalam aplikasi ini, kita sebaiknya mengenal dulu fungsi tools yang ada di dalam Blender ini dan juga button-buttonnya ya, atau tombol-tombolnya. Jika kita ingin mengembalikan file ke semula ya, kita bisa klik file, kemudian new, kemudian juga atau mengganti dengan shortcut yaitu Ctrl plus N. Ya. Nah, tampilan Blender dapat kita bagi menjadi beberapa bagian ya, di antaranya sebagai berikut. Pertama, 3D view ya. 3D view ini merupakan tempat setiap objek 3D ditampilkan ya, yaitu jendela paling utama dan paling penting saat kita melakukan permodelan. Dari jendela ini kita bisa melihat objek yang kita buat dari berbagai sisi ya, untuk memudahkan kita menggunakannya. Nah, Blender juga sudah mempersiapkan beberapa template ya, untuk melihat sudut pandang yang kita akses dengan menggunakan mouse atau juga keyboard ya. Dalam hal ini yang paling banyak digunakan adalah bagian numpad-nya, yang bagian angka-angka ada angka ya, 1 sampai 9 dan juga 0 seperti gambar di samping ini. Selain itu, rekan-rekan, nah kita juga bisa menggunakan cara lain ya. Bagaimana dengan cara mengklik view pada header, kemudian maka akan muncullah tampilan berikut ya. Ini untuk memunculkan tampilan numpad-nya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk mengaktifkan numpad lagi ya, coba ditekan menu file, kemudian user preference ya. Nah, ya, nanti akan muncul settingan numpad di situ ya. Atau misalkan secara cepat kita bisa memakai shortcut Ctrl plus Alt plus U. Nah, klik saja nanti kemudian akan muncul numpad-nya. Ya. Nah, baik rekan-rekan, selanjutnya beberapa fungsi dari
dari button ya, dari button yang ada di dalam Blender ini. Yang pertama kita lihat misalkan ada button Windows ya. Nah, button Windows itu fungsinya adalah untuk melakukan pengeditan pada objek yang kita buat serta hasil yang akan kita tampilkan. Ya, baik itu pewarnaan, ya, texturing, lighting, ya, bahkan juga pengaturan latar dan juga hasil akhir yang ingin kita capai. Nah, di situ fungsi button Windows. Jadi nanti akan muncul berbagai macam menu di situ ya. Nah, kemudian untuk header, ya, header. Semua jendela yang terdapat di Blender pasti mempunyai header ya. Nah, isi dari header ini adalah kadang bisa berubah-ubah sesuai dengan isi dari jendela yang kita tampilkan. Ya, misalkan pada jendela 3D view kita dapat menemukan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan visualisasi, manipulasi objek ya, serta bagaimana ada menu untuk menseleksi dari desain yang kita buat di dalam Blender tersebut. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang juga tampilan Windows dan menu ya. Nah, tampilan Windows dan menu juga sama seperti itu. Jadi, selain 3D view dan button window, sebenarnya Blender juga memiliki banyak jendela yang dapat kita manfaatkan, kita pelajari ya. Kadang meskipun pemakaiannya tidak sering digunakan ya. Nah, beberapa jendela tersebut itu ya adalah file browser ya, file untuk mencari nanti misalkan mau mengimport gambar ya, mengimport suara dan sebagainya ya. Text editor di situ juga ada, kemudian juga ada timeline. Nah, untuk mengganti window yang sedang kita lihat juga dapat kita temukan pada bagian kiri bawah ya, seperti gambar berikut ini. Oke, nah selanjutnya ya. Nah, sekarang bagaimana macam-macam objek yang ada di dalam Blender ini ya? Objeknya yang disediakan oleh Blender cukup banyak ya, untuk membuat suatu apa yang kita inginkan menjadi lebih terlihat ya. Nah, maka gunakanlah toolbox object, kemudian klik add. Nah, ya, seperti di samping ini ya. Nah, ya, nanti kan muncul gambar tersebut. Nah, kemudian nanti tinggal kita pilih mana yang akan kita gunakan dari toolbox tersebut. Oke. Nah, sekarang kita mulai mencoba praktek ya, bagaimana mendesain sebuah animasi benda interior. Yang kali ini yang akan kita coba praktekkan adalah membuat semacam meja kayu ya, yang mempunyai kaki 4 ya. Bagaimana caranya? Yang tentu yang pertama adalah buka aplikasi atau software Blender ini ya. Kemudian akan muncul tampilan awal seperti ini. Oke. Nah, setelah dibuka ya. Kemudian setelah itu untuk lebih memudahkan ya, kita mengedit tampilan atau mengedit objek yang kita buat, gantilah view-nya, tampilan view-nya. Nah, caranya bagaimana? Ya, tekan numpad 5 ya, kemudian nanti akan menjadi ortho view. Oke, kemudian ketika kita menekan numpad 1, kita akan front view. Nah, ya. Dan kemudian view-nya akan menjadi gambar seperti ini. Ya. Oke, ini lebih mudah untuk kita nanti akan mendesain. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk membuat sebuah benda meja kayu, ya, kita harus tahu dulu sifat asli dari meja kayu tersebut, ya kan? Misalkan kalau ingin membuat meja kayu, berarti kan kita siapkan dulu papan atasnya ya. Nah, ya segi 4 kan gitu. Baru nanti ditambahi kaki-kakinya, baru nanti kemudian dikasih texturing, gambar, dan kemudian nanti baru bisa kita ubah view-nya ya. Nah, ada pewarnaan, coloring dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, misalkan gini ya. Kita akan membentuk bagian atasnya dulu yang
Umumnya kalau meja kayu itu kan atasnya adalah berbentuk balok tipis yang memanjang ya. Nah, maka dibuat saja balok tipis memanjang di situ. Ya, kemudian perangkat pemodelan yang kita perlukan pada pertama ini adalah skala. Nah, ya, skala. Skalanya bagaimana untuk satu meja kayu ini? Ya, skalanya adalah kita mengambil sumbu X, Y, dan Z di situ ya. Oke. Nah, setelah itu untuk menggunakan skala itu kita juga dapat menombol S. Tekan tombol S dalam keyboard kita ya. Dan kemudian memadukan dengan arah mana yang kita rubah ukurannya. Untuk objek meja yang perlu kita ubah adalah ukuran yang mengikuti sumbu Z, yaitu sebagai cara untuk ketebalan dari meja tersebut. Ya. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah menekan tombol S dan Z, yang artinya objek yang akan berubah nanti adalah skala pada sumbu Z, seperti contoh berikut ini. Nah, bisa dilihat ya gambarnya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu arahkan kursor ke objek, maka objek akan menipis pada sumbu Z seperti gambar ini. Selanjutnya setelah kita membuat sumbu S tadi ya, kita kemudian untuk melihat objek lebih dekat ya, kita bisa memutar scroll pada mouse. Nah, jadi siapkan scrollnya ya di mouse yang aktif ya. Maka ketika kita scroll akan kemudian akan ada zoom ya, zoom in dan zoom out di situ ya. Jadi akan membesar atau bisa mengecil. Nah ya, setelah itu kemudian kita perpanjang meja ke arah sumbu X ya agar lebih mudah. Kita pakai tampilan dari atas ya, dari atas view. Kemudian klik saja 7, numpad 7, artinya top view. Kemudian tekan setelah itu S tambah X. Nah, maka nanti akan skala berubah menjadi ke arah sumbu X. Ya. Nah, kemudian nanti akan perpanjang kotak tersebut menjadi 4 kotak. Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat kaki-kaki meja. Ya, setelah jadi seperti ini, maka kita akan mengedit mesh tersebut ya atau benda tersebut dengan cara klik kanan pada objek yang aktif, kemudian ubah mode yang semula objek mode menjadi objek mode, kemudian diubah menjadi edit mode. Ya. Nah, setelah edit mode, kemudian akan berubah gambar seperti ini. Nah, ya. Nah, bisa juga tadi untuk mengedit mode itu tinggal klik saja tombol tab pada keyboard, maka objeknya akan berubah seperti yang kita lihat seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya ya, setelah jadi tadi kita selanjutnya semua titik yang ada di dalam objek mode tadi itu ya akan terseleksi, dan untuk menghilangkan seleksi yang ada kita klik tombol A pada keyboard ya, dan jika akan melakukan seleksi maka kita klik kanan pada titik vertex, maka akan menjadi tampilan seperti ini. Nah, ya sudah kelihatan menjadi kotak ya, kotak panjang. Nah, selanjutnya adalah kita menambah vertex ya. Untuk membentuk batasan kaki meja, ya caranya adalah tekan saja Ctrl plus R, kemudian kursornya diarahkan pada sumbu Y. Ya, jangan lupa ya. Jadi fungsinya mouse itu di situ untuk mengarahkan kursor, kemudian pastikan ke sumbu Y. Nah, maka akan muncul garis vertex warna pink pada sumbu Y, dan klik kiri maka akan muncul hasil seperti ini. Ya, baik. Nah, setelah itu kemudian geser vertex ke arah sumbu X untuk menentukan ketebalan kaki yang kita inginkan. Dengan klik tanda panah merah atau caranya G plus X, yang artinya adalah menggeser ke arah sumbu X. Ya. Kemudian di drag ya ke sumbu X, kemudian juga setelah itu baru diatur ketebalannya. Ketebalannya tentu harus yang proporsional ya antara bentuk atas meja dengan kaki mejanya. Oke ya. Nah, selanjutnya setelah itu kemudian tambahkan vertex pada sumbu X
dengan cara tekan Ctrl plus X dan arahkan kursor pada sumbu X. Kemudian geser ke sumbu Y. Nah, di situ baru disesuaikan ketebalannya. Ya. Nah, begitu pula dengan sisi lain, ya, sehingga membentuk alur vertex seperti gambar berikut ini. Nah, ya, silakan bisa dilihat. Oke, selanjutnya menu atau button, ya, perangkat yang kita gunakan untuk membuat kaki-kaki meja adalah disebut dengan extrude. Ya, ini adalah menambah fungsi atau fungsinya extrude ini adalah untuk menambah titik atau garis ataupun bidang. Nah, ya, extrude bisa diakses dengan menggunakan shortcut klik saja E, ya, dan kemudian nanti akan tampilannya seperti ini. Ada gambar kubus, ya. Nah, situlah extrude, klik gitu ya. Nah, ya, atau juga bisa menggunakan shortcut, ya, shortcut plus tab, ya. Nah, kemudian di situ nanti klik face. Ya, oke, ya, bisa dilihat di gambar berikut ini. Oke. Nah, hasilnya sudah menjadi papan kayu yang ada ketebalannya seperti ini. Mudah bukan? Ya, gitu ya. Nah, lanjut ya. Nah, untuk memutar objek, nah, jadi objek itu nanti bisa kita putar-putar, ya, bisa view-nya itu bisa kita lihat dari atas, dari bawah, dari samping, kiri, kanan, depan, belakang. Nah, ya, caranya adalah menggunakan scroll pada mouse, tahan dan kemudian gerakan mouse ke kiri, kanan, bawah, atas, nah, sesuai dengan kita inginkan. Jadi bisa kelihatan nanti 3 dimensinya di situ, ya. Nah, kalau ingin mengubah view ke bawah objek, klik scroll dengan gerakan ke atas, ya, kemudian seleksi 4 kotak yang ada di pojok objek dengan cara tekan shift plus klik kanan pada 4 kotak face yang sudah ada, yang sudah kita buat di objek desain kita. Ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini, sudah kelihatan, ya. Agar panjang sesuai proporsi, ya, ubah sudut pandang, ya, dengan cara numpad 1, kemudian nanti akan kita lihat front view, ya, dari arah arah depan, ya, front, ya. Kemudian tekan E untuk mengextrude dan tarik ke bawah untuk menambah vertex face. Nah, ya, supaya nanti bisa kelihatan antara mukanya seperti apa, ya. Nah, kemudian setelah itu kembalikan ke objek mode, putar view untuk melihat proporsi objek, klik scroll dan juga gerakan mouse, ya. Klik scroll dan juga gerakan mouse untuk kita mengubah melihat, ya, tampilan posisinya, ya, untuk mengubah posisi dari gambar tersebut. Baik, selanjutnya, nah, untuk melihat hasil dalam bentuk JPEG juga bisa, ya, dengan cara adalah kita dapat melakukan rendering di situ, ya, dengan menekan tombol F12 sehingga hasilnya adalah sebagai gambar seperti ini. Nah, sudah mulai terlihat, ya, bentuk mejanya seperti itu. Oke. Nah, dari hasil render tersebut, ya, kita lihat bahwa objek terlihat ngambang kan, ya. Nah, seperti di awang-awang gitu, nggak ada alasnya, ya. Nah, untuk mengganti itu, ya, tekan escape kemudian kembali ke view semula. Nah, untuk membuat lebih nyata, kita dapat menambahkan objek plane pada bagian bawah meja, kemudian melakukan extrude pada bagian belakangnya, dan nanti akan tampak seperti sebuah tembok, ya, bagian belakang, ya, dan juga seperti lantai. Nah, ya, ini kemudian tekan numpad 0 dan setelah itu sudut pandang akan berubah menjadi pandangan kamera. Atur posisi kamera dengan menekan shift plus F dan atur posisi cahaya. Nah, di sini sudah mulai kita memberikan pencahayaan. Nah, kalau kita render hasil dari tadi seperti ini. Jadi sudah ada kelihatan tembok di situ, ada lantai dan juga ada bayang-bayang hitam, ya. Nah, sekarang lanjut, ya. Nah, untuk membuat lebih nyata lagi, tampak seperti nyata dari meja tersebut, ya. Oke.
sudah kelihatan ada tembok, ada lantai ya. Sekarang saatnya kita melakukan coloring ya, atau pewarnaan terhadap objek meja tersebut ya. Caranya adalah satu, pada objek mode ya, kita klik objek mana yang akan kita warnai dengan menggunakan klik kanan pada objek. Ingat ya, di Blender ini yang sering kita gunakan di mouse adalah klik kanan. Oke. Nah, kemudian pada button Windows kita klik menu shading, atau kalau pengen cepat F5 ya. Sehingga tampilannya muncul seperti ini. Oke. Nah, ya, setelah itu klik new, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Ya, nah ini tinggal siap untuk kita mewarnai. Oke. Pilih warna diffuse yang kita inginkan. Mana warnanya? Ya, pilih saja kalau mejanya pengen warna merah misalkan biru. Nah, tapi biasanya nanti kita akan menggunakan warna coklat ya. Nah, kita klik saja warna coklat, maka akan menjadi tampilan meja seperti ini. Sudah mirip bukan dengan meja? Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat lebih seperti nyata lagi ya dari meja animasi ini ya. Dengan cara mewarnai atau memberikan cahaya juga pada dinding serta lantai yang kita buat tadi. Ya. Nah, ini dengan permainan cahaya dan juga coloring pewarnaan sama seperti tadi caranya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana supaya lebih menarik lagi ya meja yang tadinya polos coklat ya. Nah, kita akan membuat tekstur di situ. Nah, makanya disebut dengan texturing ya. Nah, tekstur ini adalah langkah pemberian warna pada model sehingga membuat model objek terlihat realis. Realis itu lebih nyata ya, mendekati nyata lah gitu ya. Mungkin kalau menjadi nyata kan gambar asli ya. Nah, pada prinsipnya tekstur hanyalah menempel gambar saja pada model dan kemudian kita akan memberi tekstur apa terserah ya. Nanti kalau saya ini membuat tekstur kayu ya. Nah, jadi kayu pada meja yang telah kita buat. Jadi supaya lebih terlihat meja yang kita buat itu berasal dari kayu bahannya gitu ya. Nah, caranya pertama tambahkan Windows ya untuk UV atau image editor sehingga dengan cara ya kursornya diletakkan di pojok kanan atas bidang ya, sampai muncul arah panah ya, dan tarik ke samping kiri. Nah, maka akan muncul gambar seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan ubah button window menjadi UV image editor ya, tadi ya yang dari supaya terlihat teksturingnya ya. Nah, caranya tinggal ubah button Windows menjadi image editor, maka akan menjadi seperti ini tampilannya. Oke. Nah, setelah itu ubah objek menjadi edit mode dan seleksi per text yang akan dibelah, kemudian tekan Ctrl plus E. Ya, klik mark seam untuk menandai vertex yang akan dibelah. Nah, di situ ada mark seam, jangan lupa ya. Oke. Setelah itu kemudian select all, tekan A dan kemudian tekan U. Nah, baru nanti klik di situ muncul unwrap. Oke, unwrap jangan lupa ya. Oke, maka vertex yang telah ditandai mark seam ya akan membelah image editornya menjadi seperti ini. Nah, ya gambarnya akan menjadi seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, maka setelah itu klik new lalu OK. Maka akan muncul juga gambaran seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu ubah viewport shading menjadi tekstur. Oke. Kemudian pada waktu setelah itu Windows UV-nya ya, klik image kemudian open image. Ya. Nah, setelah itu browser dan pilih gambar kayu. Double klik. Pilih gambar kayu. Terserah mau yang mana ya. Nah, kalau saya di sini lebih memilih gambar kayu yang paling bawah tuh ya, yang coklat ada garis-garisnya supaya nanti terlihat bahwa meja tadi adalah berasal dari kayu. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Windows akan menjadi seperti ini.
tekstur meja sudah mulai kelihatan, tinggal kita atur besar kecilnya tekstur. Nah, caranya adalah pakai skala. Ya, pakai skala. Ya, seperti ini ya. Nah, oke. Lanjut. Pivot shading diubah menjadi solid dan kemudian kembalikan pada objek mode. Sudah. Nah, setelah itu kemudian klik juga menu properties ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian setelahnya klik yang known ya. Known diubah menjadi image or movie. Awalnya known, kemudian pilih image or movie. Oke, setelah itu cari gambar yang akan dibuat tekstur, pilih gambar ya, yang tadi gambar woodnya itu, wood versus tekstur, JPEG. Oke, nah setelah itu ubah lagi ya, ubah koordinat ya dari generate ya menjadi UV. Nah, muncul menu seperti ini. Ya. Oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Caranya F12 klik ya, dan akan berhasil menjadi sebuah meja kayu yang bertekstur seperti kayu ya. Ada apa namanya? Lightingnya ya, yang kemudian di situ seperti ada cahaya ya, ada bayang-bayang, ada lantainya, kemudian di situ ada dindingnya. Oke, demikian sobat digital kreatif, animasi Blender yang paling dasar dan paling sederhana. Selain untuk membuat meja kayu, juga bisa membuat apapun ya, tergantung imajinasi Anda semua ya. Nah, ini saya membuat contoh meja kayu karena memang yang paling mudah ya. Kotak-kotak di situ, ada kaki dan sebagainya, jadi agak lebih mudah. Terima kasih, semoga sukses menggunakan Blender yang sederhana ini. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Asep Maulana Rohimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.